Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Doubt? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Kita melihat Suyeon terjebak di ruang bawah tanah rumah, dan Sunghee datang membawakan jus untuknya. Suyeon meneguknya dengan cepat, dan di sana Sunghee juga mengatakan kepada Suyeon untuk menuruti saja perkataannya Yongmin. Tapi Suyeon kemudian mengingatkannya bahwa Yongmin meminta anak-anak untuk melakukan kegiatan kriminal ilegal. Suyeon juga memohon Sunghee untuk melepaskannya, tetapi Sunghee menolak, mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukan apa yang diminta oleh Yongmin. Karena kalau tidak, takutnya malah Yongmin akan menyakiti Sunghee dan anaknya Doyun. Sunghee pun kembali meninggalkan Suyeon dan menguncinya di ruangan bawah tanah. Suyeon pun merasa menderita karena dikurung. Beberapa saat kemudian, ketika Sunghee tidak ada, putranya Doyun membuka pintu dan menyuruh Suyeon keluar dari sana. Suyeon pun akhirnya keluar. Tetapi ketika hendak kabur, dia mendengar Yongmin dan Sunghee berbicara dan menyadari itu semua hanya sandiwara, dan bahwa selama ini ternyata mereka terlibat bersama. Setelah berhasil kabur, Suyeon kemudian menelepon Habin setelah mencoba mengisi daya ponselnya di supermarket terdekat dan mengajaknya ketemuan. Kembali ke saat ini, di ruang interogasi, Yojin menanyakan Habin perihal keberadaan Habin pada hari kematian Suyeon. Karena telah ditemukan bukti bahwa saat itu Habin, Suyeon dan ibu Habin ada bersama-sama. Yojin juga menanyakan perihal di mana lokasi tempat Suyeon dihabisi. Habin kemudian menjawab kalau dia pergi menemui Suyeon, tapi Suyeon nggak ada di sana. Yojin juga menekankan, tapi kenapa setelah hari itu kau tidak menelepon Suyeon lagi? Sepertinya kau telah mengetahui bahwa Suyeon telah mati. Habin kemudian berkata, apa ada bukti emangnya kalau aku telah menghabisinya? Di sisi lain, polisi menemukan ada rekaman CCTV di supermarket, tapi ternyata ada seorang wanita yang telah membeli harddisk CCTV tersebut. Sepertinya wanita itu adalah ibu Habin. Yojin mencurigai bahwa Habin telah memanipulasi dan memanfaatkan ibunya untuk menyingkirkan mayatnya Suyeon. Yojin juga mempercayai bahwa ibunya Habin sebenarnya telah melihat Habin menghabisi Suyeon. Maka dari itu ibu Habin membantu untuk melindungi anaknya. Polisi juga sudah memastikan bahwa ibu Habin lah yang telah mengambil bukti CCTV dan menghancurkannya. Jungwon pun meminta kepada Tae-soo untuk membujuk anaknya Habin untuk mengakui perbuatannya. Tae-soo pun akhirnya berbicara dengan Habin di ruangan interogasi. Tapi di luar prediksi, bukannya Tae-soo menginterogasi Habin, tapi Tae-soo malah bersimpati kepada Habin karena anggapan orang lain kepada Habin selama ini. Tae-soo pun berkata kalau dia mempercayai Habin sepenuhnya dan akan membuktikan bahwa Habin tidak bersalah dan akan menangkap pelaku yang sebenarnya. Keesokan harinya, Dae-hong siap untuk menanyai Doyun lagi. Tetapi Sunghee bertanya apakah dia boleh berada di sana selama interogasi. Dae-hong berkata dia boleh karena dia masih di bawah umur dan dia adalah walinya. Sunghee memberitahu Dae-hong bahwa dia ingin berterima kasih atas kebaikannya dan mengundangnya untuk makan. Tetapi ketika Sunghee mendapat telepon dan pergi sebentar, Doyun memberitahu Dae-hong untuk tidak datang ke undangan ibunya untuk makan di rumah. Bahkan dia berkata untuk tidak memakan apapun yang diberikan ibunya. Sebelum Dae-hong sempat bertanya lebih lanjut, Sunghee sudah kembali. Selama interogasi, Dae-hong tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Doyun tidak gugup untuk berbicara sendiri. Dia gugup karena dia takut kepada ibunya. Selama interogasi, Sunghee mengingatkan Doyun apa yang harus dikatakan selama beberapa kali, sehingga Dae-hong mengusirnya dan mengatakan bahwa dia mengacaukan interogasi. Dae-hong kemudian bertemu dengan Yojin dan mengatakan kalau sepertinya ada sesuatu yang dia lewatkan. Yojin pun bertanya, apakah Dae-hong mencurigai Sunghee sekarang? Dan Dae-hong pun mengiyakannya. Yojin menginfokan fakta bahwa ada 2 panggilan telepon dari ponselnya Yongmin di saat Suyeon meninggal. Satu ponsel yang menelepon, dan satu ponsel lagi yang menerima telepon. Dari fakta itu terkuak bahwa ada satu orang lagi yang menggunakan nomornya Yongmin. Kembali ke ruang interogasi, Dae-hong kemudian menunjukkan kepada Doyun permen yang tampaknya telah ia remukan dalam minuman Mina sebelumnya. Doyun hampir mengambil pil itu dari tangan Dae-hong, karena ia tidak tahu pil itu akan meracuninya, dan bukanlah permen, yang membuktikan bahwa Sunghee lah yang bertanggung jawab sebenarnya. Setelah interogasi, Sunghee dan Doyun pun pulang. Tim kepolisian mempertanyakan status Sunghee adalah tersangka, tapi Jungwon mengatakan kalau tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Sunghee adalah pelakunya, sehingga dia tidak bisa ditangkap sekarang, dan menyuruh tim untuk mengawasi Sunghee lebih lanjut. Tae-soo kemudian bertemu dengan Jungwon dan mengatakan kalau dia tidak bilang Sunghee adalah pelakunya untuk menyelamatkan anaknya Habin, tapi ya karena berdasarkan analisanya bahwa ketiga orang itu telah dihabisi oleh Sunghee. Jungwon pun bertanya apakah ada cara untuk menangkapnya. Sementara itu di rumah, Tae-soo berdiskusi dengan Habin, dan mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan ibu Habin pada hari kematiannya. Habin memberitahu Tae-soo bahwa ibunya telah menulis semacam surat. Tampaknya ibu Habin menderita depresi berat, dan Habin melakukan segala daya untuk membantunya. Di antara depresi dan paranoia Habin, karena telah membunuh adik laki-lakinya, ibu Habin percaya putrinya mampu melakukan pembunuhan.
Kilas balik memperlihatkan bahwa Ibu Habin pergi mengikuti Habin dan melihat Habin pergi dari tempat kejadian. Dan di sana, Ibu Habin melihat jasad Suyon dan mulai meragukan anaknya sendiri. Bahkan saat sampai di rumah setelah mengubur Suyon pun Ibu Habin terlihat masih kaget akan kejadian ini. Tapi tak lama kemudian, Ibu Habin diperas oleh Yongmin yang mengaku telah melihat Habin yang membunuh Suyon, dan Ibu Habin yang telah menguburkan jasadnya Suyon. Setelah beberapa hari kemudian, Ibu Habin kemudian melihat Habin bekerja keras untuk mencari tahu cara membantu ibunya mengatasi depresi beratnya. Saat itulah dia menyadari Habin mungkin tidak melakukannya. Ibu Habin akhirnya pergi menemui Sung-hee dan bertanya langsung padanya apakah dialah yang memerasnya. Ibu Habin juga mengatakan kalau dia melihat Sung-hee ada di CCTV dan menanyakan apa yang dilakukan Sung-hee di sana. Sung-hee memberitahukan Ibu Habin bahwa Habinlah yang telah menghabisi Suyon. Tapi sekali lagi, Sung-hee mengingatkan Ibu Habin bahwa jika dia memberitahu Habin bahwa ibunya meragukannya, dia akan benar-benar hancur. Apalagi kalau ternyata Habin bukan pelakunya, tapi ibunya malah yang menguburkan jasadnya Suyon karena mengira Habinlah pelakunya. Di satu sisi, ini adalah pengakuannya. Ibu Habin kemudian menulis surat permintaan maaf kepada Suyon dan meletakkan seluruh cerita dalam sebuah surat di kolumbarium, di sebuah kompartemen yang telah dia siapkan untuk gadis itu. Setelah mengetahui kebenaran ini, Habin tidak ingin Sung-hee ditangkap. Dia ingin balas dendam. Dia memberitahu ayahnya bahwa ayahnya lah yang telah membunuh ibunya, karena dia meninggalkan mereka ketika ibunya menjadi depresi. Tak lama kemudian, tim polisi pun berhasil menemukan uang yang telah disembunyikan, dan menemukan bukti CCTV kalau Sung-hee lah orang yang telah menyembunyikan uang itu. Sung-hee pun dibawa ke tempat interogasi, dan mengakui kalau dia telah menyembunyikan uang itu tapi tidak membunuh Yongmin. Pada saat yang sama, Habin mengajak Do-yoon pergi, dan tim kepolisian mencurigai Habin ingin membalas dendam kepada Sung-hee lewat Do-yoon. Habin berpura-pura mengajak Do-yoon untuk menemui Suyon, sehingga perhatian para polisi teralihkan dan mencari keberadaan Do-yoon dan Habin. Namun Habin kemudian datang ke kantor polisi dengan pisau untuk menghabisi Sung-hee karena ia menyalahkannya atas kematian ibunya, dan tentu saja juga dengan kematian Suyon dan trauma yang ia alami. Tae-soo berhasil menghentikannya di saat yang tepat, ketika Habin mengeluarkan pisau untuk menyerang Sung-hee. Habin tetap bersikeras ingin menyerang Sung-hee, sampai pada akhirnya Tae-soo memegang pisau dan terluka untuk menahan Habin supaya tidak melakukan tindakan yang ceroboh. Tae-soo mengingatkan Habin bahwa sebenarnya ialah yang harus disalahkan, karena ia meninggalkan mereka ketika mereka sangat membutuhkannya. Tae-soo menjelaskan kalau dia sebenarnya hanya melarikan diri, dan akhirnya Tae-soo bertanya, apakah Habin benar-benar membunuh saudaranya Jun? Dan Habin pun menjawab tidak. Dan untuk pertama kalinya Tae-soo tampaknya mempercayai perkataan Habin. Tae-soo pun kemudian meminta maaf karena terlambat menanyakan itu dan malah melarikan diri. Sementara itu, Dae-hong dan tim polisi menemukan Do-yoon sedang bersantai di taman dan baik-baik saja. Di ruang interogasi, Tae-soo bertanya kepada Sung-hee, dan kita melihat kilas balik bahwa Sung-hee bertemu dengan Suyon di sebuah gudang, di mana di sana Suyon mengkonfrontasi Sung-hee yang ternyata selama ini hanya berpura-pura baik-baik saja, tapi di belakangnya bekerja sama dengan Yongmin. Ketika Suyon mengancam akan menelpon polisi dan hendak pergi, Sung-hee kemudian memukul kepala Suyon dari belakang. Jadi begitulah cerita yang sebenarnya, sahabat nonton. Akhirnya kita tahu kebenarannya ya. Kembali ke saat ini, Sung-hee tetap tidak mau mengakui perbuatannya, tetapi Tae-soo memiliki ponsel bekas Yongmin yang telah diperbaiki. Dan ada rekaman di mana Habin datang mencari Suyon, tetapi dia sudah meninggal. Setelah menunggu Habin pergi, Sung-hee hendak membawa mayat Suyon keluar, tapi ternyata malah bertemu dengan ibunya Habin, dan kemudian merekam semua kejadian yang terjadi setelahnya, di mana ibu Habin membawa jasad Suyon pergi, dan kemudian menelepon Yongmin dan mengatakan bahwa Suyon telah dihabisi. Kembali ke saat ini, Sung-hee terus-terusan tidak mengakui perbuatannya sampai Tae-soo memperlihatkan CCTV kejadian yang berhasil dipulihkan, yang memperlihatkan bahwa Sung-hee sudah berada di sana duluan, sebelum Habin, ibu Habin, dan Yongmin datang. Di sisi lain, Do-yoon mengatakan dia sangat takut untuk mengatakan yang sebenarnya, karena takut membuat ibunya membunuhnya juga. Sedangkan di rumah, Habin mempertanyakan apakah nantinya dia akan menjadi seperti Sung-hee, karena kepribadiannya yang berbeda. Tapi Tae-soo berkata bahwa ia akan menemaninya. Keesokannya di kantor polisi, Tae-soo bertemu dengan Jung-wan, dan akhirnya kita mengetahui bahwa Tae-soo sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya karena telah melanggar aturan. Kita juga melihat Tae-soo sekarang menghabiskan waktu dengan merayakan ulang tahunnya Habin di rumah, dan sepertinya hubungan ayah dan anak ini mulai pulih perlahan. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Kadang karena kita ingin melindungi seseorang, kita jadi terlalu terobsesi untuk menghalalkan segala cara, sampai akhirnya kita bisa kebablasan. Dari drama ini, teman nonton kamu belajar untuk tetap melakukan yang terbaik buat orang-orang yang kita sayangi dengan cara yang benar, supaya pada akhirnya mereka juga nggak tersakiti atas perbuatan kita. Terima kasih sudah nonton bareng drama Daup ini bersama dengan teman nonton kamu. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton.